untuk peserta GPM dengan segala hormat untuk mematikan mikrofon demi kelancaran acara kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Ibu Doktoranda Hajah Rukmini Amar MAP. Yang kami hormati segenap pimpinan harian dan seluruh anggota Badan Pembantu Pimpinan BPP PWA Jawa Timur. Yang kami hormati Koordinator Bidang Kader dan Tablik Ibu Doktoranda Hajah Faridah Muwafiq. Yang kami hormati Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Istiqomah MAG beserta seluruh anggota. Dan yang kami banggakan dan juga kami sayangi, seluruh peserta Gerakan Perempuan Mengaji seluruh Jawa Timur, baik dari unsur pimpinan daerah, cabang, ranting, beserta seluruh anggota dan kader se-Jawa Timur, dan juga yang kami banggakan dan kami sayangi seluruh anggota Gerakan Perempuan Mengaji dari berbagai unsur yang telah menyempatkan waktunya untuk menyemarakan Gerakan Perempuan Mengaji pada kali ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung pada kegiatan Gerakan Mengaji ke-20 dengan tema strategi menjadi muslimah yang produktif. Dan kami himbau dan kami mohon untuk seluruh peserta GPM pada hari ini untuk menjaga kondusivitas pada acara kali ini dengan mematikan mikrofon pada masing-masing pada masing-masing yang dipunya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat pada Gerakan Perempuan Mengaji yang ke-20 ini. Dan demi kelancaran dan keberkahan kegiatan Gerakan Perempuan Mengaji kali ini, mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah dan Ikrar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh perwakilan dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kediri. Kepada yang kami hormati Ibu Maratus Solihah, Ibu Maratus Soir, SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ibu Mar'atul Khair SPD dari Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kediri atas bacaan Al-Quran pada surat Ar-Ra'd ayat 10 hingga 11. Berikutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Koordinator Bidang Kader dan Tablik Ibu Dr. Anda Hajah Farida Muafiq. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Mbak suara? Oh, bisa ya? Bisa Bu. Bisa, Bu.
Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Ibu Hajah Rukmini Amaro MAP, yang pada saat ini beliaunya sedang di Magetan. Ada mengisi pengajian Ahad pagi sekaligus ada pertemuan Wilker Madiun. Mungkin yang dari daerah Wilker Madiun mengikuti di acaranya ini. Para pimpinan, pembantu pimpinan dari pimpinan wilayah yang bisa bergabung, ibu-ibu dari pimpinan daerah se-Jawa Timur, baik dari Majelis Majelis Tablik dan Ketarjian beserta Port Mubalighot Aisyah yang bisa bergabung pada siang hari ini untuk mengikuti GPM, Gerakan Perempuan Mengaji tadi yang sudah ke-20 nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini akan senantiasa berlangsung, berlanjut, tidak ada kendala suatu apapun, berkat simpati dari panjenengan semua. Tanpa itu maka insya Allah ya jalannya mungkin tertatih-tatih, tidak bisa begitu semangat. Pertama, ibu-ibu, marilah kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan yang pada saat ini sedang pancaroba ya. Tiba-tiba panas, begitu panas, tiba-tiba juga dingin itu cuaca itu. Mudah-mudahan dengan semua senantiasa dikaruniai oleh Allah kesehatan, karena kesehatan itu tidak ternilai harganya, mahal harganya, dan harus bisa memanfaatkan kesehatan itu yang pastinya. Selawat salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta sanak keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang sudah membackup beliau dalam perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah-risalah yang diturunkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, momen kajian kita akan mengaji kita di Ahad pertama setiap bulan ini saat ini adalah tepatnya bulan Agustus ya, bulan Agustus di mana bulan kita, bulan kemerdekaan kita, bulan yang penuh dengan dengan ya meriahlah dalam milad bangsa Indonesia merdeka itu. Jadi oleh teman-teman Majelis Tablik, materinya saat ini strategi menjadi muslimah yang produktif. Insya Allah ibu-ibu di Aisyah itu tidak ada yang tidak produktif ya Bu. Semuanya produktif, luar biasa. Nah, ini mungkin bagaimana nanti bisa menjadi materi ini menjadikan motivasi pada kita semuanya. Bagaimana trik-trik apa yang bisa menjadikan kita nanti semakin bisa Ya Mas Ketua Mas Tabligh wilayah Mas. Produktivitas apa aja itu ya yang produktif itu tadi. Ibu-ibu sekalian, di dalam salah satu ayat yang saya sampaikan ini adalah merupakan motivasi, ayat untuk memotivasi diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
La yastawil qa'iduna minal mu'minina wa ulil dorori wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Fadzalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa qul law wa'adallahu al-husna wa fadzalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dari penggalan ayat ini memang ini berkaitan dengan perang. Tapi perang kita sebagai perempuan itu di mana? Perempuan kita sebagai jihad kita sebagai perempuan itu di mana? Nah, di antaranya kalau ini dikatakan kajian GPM ini dikatakan jihad, maka ini juga jihad. Jihad kita meluangkan waktu kita. Kalau kita tidak berkomitmen di dalam program ini, penjenengan semua tidak simpati, tidak memberikan, maka apalah artinya kita ya. Jadi kebersamaan kita ini senantiasa kita jaga kebersamaan kita ini. Jadi memang tidak sama Allah memberikan nilai nanti. La yastawil qa'iduna. Ada sebagian saudara kita mungkin sama-sama duduknya. Kita duduk di forum ini, di Zoom ini dengan maksud ya untuk menambah ilmu. Tapi mungkin saudara kita yang lain ada yang sedang duduk-duduk sama-sama duduknya, tapi Allah menilainya nanti adalah beda karena duduknya ada niat yang berbeda. Tidak sama antara orang-orang yang duduk dari orang-orang yang mukmin itu yang kemudian tidak ikut berjihad di jalan Allah. Nah, termasuk kalau ini dinilai sesuatu yang sangat berharga, juga berharga. Kalau sebagian menilai karena aktivis biasa pengajian itu juga monggo. Memang kita itu diberikan satu kebebasan dalam menilai sesuatu itu. Jadi mudah-mudahan setiap ahad pertama setiap bulannya itu monggo kita sudah kita berikan jadwal yang rutin, kalender sudah kita bunderi, itu bahasanya Ibu Ketua. Jadi kalau ada momen-momen yang rutin itu maka jangan ada kegiatan yang lain. Kalau memang sekarang ini ada beberapa kegiatan karena bisa disambi karena Zoom ini ya bisa nyambi, tapi juga bisa harus membagi benar-benar fokus. Jadi tidak tadi hasilnya juga bisa maksimal. Apa yang kadang disambi rapat di sana, rapat di sini ya ada istilah hybrid dan sebagainya. Ada yang mau difasilitasi dari jauh bisa pakai Zoom, yang dekat bisa bertemu bermuajahah. Nah, ini suatu kenikmatan yang luar biasa, kecanggihan teknologi yang sudah bisa kita rasakan saat ini. Nah, momen-momen seperti inilah kami berharap ibu-ibu tidak bosan. Simpati dari penjenengan, bantuan dari penjenengan semua ini untuk bisa menggairahkan. Tidak ada jarak antara PW, PD, dan PC sampai kalau mungkin di-share link Zoom-nya itu sampai ke ranting, maka Pak insya Allah acara ini bisa didengar, bisa diikuti oleh anggota Aisyah di seluruh Jawa Timur dari berbagai macam jenjang kepemimpinan. Itu harapan kami. Ibu-ibu sekalian, sekelumit kata itulah karena saya mewakili Bu Ketua, karena Bu Istiqomah juga pada 2 hari ini, dari kemarin sampai hari ini, mengikuti kegiatan TOT perawatan jenazah yang diadakan oleh PP Aisyah Majelis Tabligh di Jakarta. Mudah-mudahan nanti apa yang diperoleh dari pelatihan ini akan segera bisa terrealisasi untuk disampaikan kepada penjenengan semua yang ada di PW maupun di daerah nantinya. Ditunggu acaranya, undangannya. Ini masih banyak sekali TOT yang belum
bisa terlaksana dari PWA, mudah-mudahan dari Majelis Tabligh tentunya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti bisa segera melaksanakan TOT yang sempat tertunda karena waktu satu periode ini sudah berjalan separuh. Jadi mudah-mudahan mohon doanya semoga program-program yang sudah disiapkan untuk segera direalisasikan ini bisa segera terwujud. Demikian sekelumit sambutan kami. Mudah-mudahan pengajian ini nanti bisa kita dengarkan secara seksama. Oh ya, mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu narasumber yang sudah bergabung ya, Ibu Asmawati yang sudah juga menyiapkan waktu untuk membersamai kita pada siang. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Farida Muafiq atas sambutannya pada acara Gerakan Perempuan Mengaji pada hari ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Asmawati Rosyida, SHMPD, yang akan membawakan tema strategi menjadi muslimah produktif. Alhamdulillah. Baiklah, tiba saatnya kita pada acara inti kita pada hari ini, yaitu Gerakan Perempuan Mengaji ke-20 dengan tema strategi menjadi muslimah produktif untuk menyambut momen spesial pada bulan ini, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia, yang insya Allah akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Lu'lu'u Islamiyah, SPD. Waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator. Dan sebelum kita mulai acara inti, kami menghimbau kepada seluruh anggota untuk mematikan mikrofon pada masing-masing seatnya, dan kami mohon untuk on kamera selagi sinyal tidak terganggu oleh on kamera tersebut. Baik, kami serahkan kepada Ibu Lulu. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Terima kasih Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Ibu DRA Hajah Rukmini Ammar, MAP. Yang kami hormati Ibu-Ibu Pimpinan Harian Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Asmawati Rosyida selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati Ibu-Ibu Majelis Tabligh dan Ketarjian Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, serta ibu-ibu daerah, pimpinan cabang maupun pimpinan ranting yang hadir pada GPM yang ke-20 pada hari ini. Syukur Alhamdulillah Allah masih melimpahkan rahmat nikmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir ya, bertemu secara online ya, secara virtual pada kesempatan Gerakan Perempuan Mengaji ke-20 Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, uswah hasanah kita ya, yang telah menyampaikan risalahnya hingga sampai kepada kita semuanya. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, nggih, Bu Asmawati langsung aja nggih. Berapa 30 menit untuk materi, cukup Ibu? Bu Asmawati? Ya.
Ibu. Bu Asmawati sudah bisa? Nggih. Tapi kene gak ketok ya. Kilo nek kepin ketok nggih tak Bu Asmawati. Kayaknya Bu Asmawati masih masih di jaringannya masih kayaknya agak bermasalah nggih Bu Asmawati. Ya, Oke, Bu Asmawati, untuk materi butuh berapa menit? Halo Ibu? Mbak Lulu, Nggih, halo, nggih, bisa mendengarkan saya? apakah suara saya bisa didengar? Nggih, sudah masuk Ibu. Halo, Cuma sebentar Mbak mungkin Lulu, halo. halo, nggih. Nah, sudah Ibu. Sebentar Mbak, Nggih, nggih. saya pindah aja, Nggih, nggih Ibu, monggo, pindah monggo, monggo. komputer ya, Nggih, nggih, karena monggo. tes, Nggih. tes, Nggih, Ibu, sudah masuk Ibu? tes, Nggih, nggih, sudah Ibu. tes, apakah suara didengar? Nggih, sudah terdengar Ibu. Ibu-ibu Oh, yang nggih. lain bisa mendengar suaranya Bu Asmawati nggih? Kayaknya Terdengar. alhamdulillah jelas. Terdengar jelas. Enggak usah, Den. jelas ya. Baik, saya matikan dulu yang satu komputernya. Nggih, nggih Ibu, monggo. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Ini nggih, sampun Bu. Oh, jauh. Bisa. Tapi jauh nggih. Baik. Tapi jauh ini Bu, yang mana nggih? Yang Sebentar, saya sebentar. Pakai yang mana Ibu nggih? Jenengan. halo, yang saya ada foto, Yang ada fotonya? ada foto bisa? Yang ada fotonya, tapi kok suaranya jauh nggih Bu Bu Ati nggih? Saya pindah dulu. Nggih. Halo, kalau yang ini gimana? Oh, nggih, sudah jelas Ibu. Sudah jelas. Sudah jelas. Nggih, Baik, alhamdulillah. kalau itu saya pindah ke sini ya. Nggih, nggih. Ya, mohon maaf, ada sedikit Ya, beginilah Bu, hambatan kalau memang dan kita harus pindah dan online sebagainya. pasti ada aja. Baik, Untuk materi ini butuh berapa Ibu? 30 menit cukup? Atau 45 menit? Nggih. 45 segini aja, ketika waktunya habis, Mbak Lulu cut Oh, ngaten. saya Untuk materinya jenengan yang share apa Ya, saya, Bu? saja, begitu ya. Nggih. Untuk materinya? Ini kameranya nggak bagus, suaranya tapi bagus ya. Nggih, suaranya bagus, Ibu. Untuk materinya jenengan yang share apa Saya saya, Ibu? diizinkan? Nggih. Diizinkan Ya, co-host saya- nggih. Kalau saya diizinkan boleh. Nggih, nggih, sudah saya jadikan co-host Ibu. Iya, saya diizinkan dulu. Sampun Ibu, sampun. Ya. Kalau saya diizinkan, Nggih, saya sampun bisa. Ibu. Saya- Sampun jadi co-host. Monggo Ibu kalau mau share materinya. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Asmawati nggih. Bentar. Nah, jadi Mbak sudah terbaca?
Sampun share Ibu, screen sudah saya terbaca sudah Ibu. terbaca. Sampun. Sampun. Baik. Orangnya nggak kelihatan, nggak apa-apa, ini kayaknya mengganggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua PWA Jawa Timur, dalam hal ini adalah Ibu Korbit PWA MTK dan MPK, Ibu Nyai Farida, ibu-ibu pimpinan Langsung Mas. wilayah Islam Jawa Timur, Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Bersyukur kita sore ini dipertemukan oleh Allah dalam layar kaca gitu untuk melaksanakan salah satu program MTK dalam GPM yang kali ini sudah sampai pada ke-20 ya, pada akad 3 Agustus ini atau 9 Safar. Baik, tugas yang diberikan oleh MTK kepada saya adalah strategi menjadi muslimah produktif dalam masa kita mengisi kemerdekaan sebagai bangsa yang merdeka dan sudah punya kekuatan mandiri sebagai sebuah bangsa Indonesia. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bangsa yang mandiri, termasuk diakui di dunia internasional. Nah, kita awali dengan basmalah, kemudian sebetulnya kalau membahas bagaimana strategi menjadi muslimah produktif itu adalah membahas yang komprehensif, pembahasan yang untuk menjadi muslimah yang produktif. Jadi kalau kita balik lagi, ini kita dokumen kita pada perempuan Islam, perempuan berkemajuan yang digagas oleh Asia, maka kita bisa simpulkan bahwa seorang perempuan berkemajuan itu haruslah seorang muslimah yang produktif. Nah, ada 3 poin yang ingin kita bahas di sini. Yang pertama pengantar apa itu atau bagaimana muslimah produktif, kemudian strategi, hanya 3 poin strategi yang harus kita bahas, dan implementasi muslimah produktif. Mohon izin, saya ingin bertanya, benarkah bahwa produktif itu adalah daftar pekerjaan yang tidak ada habisnya? Tentu jawabannya no ya ibu-ibu ya. Iya. Jawabannya no. Kadang-kadang dalam benak kita yang namanya produktif itu adalah orang yang selalu sibuk, tidak punya waktu istirahat, semuanya untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang harus kita sepakati dulu. Ini produktif seperti apa yang akan kita bahas di sini. Nah, jadi menurut hemat saya kita itu muslimah produktif ada wanita muslim yang tidak hanya beriman dan bertakwa, tapi juga aktif dan berkontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berorientasi duniawi maupun ukhrawi. Ya, artinya yang produktif itu berarti tahu persis, tahu, paham mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Jadi bukan pokoknya produktif yang melakukan yang terbaik, menghasilkan sesuatu yang banyak secara kuantitas, secara jumlah. Kalau kita punya program menghafal Al-Quran, ya misalnya dalam waktu 1 bulan khatam, misalnya berapa kali hafalannya, kemudian kita murojaahnya sehari berapa kali, sampai kita mengesampingkan atau tidak ada keseimbangan dengan yang lainnya, dengan aktivitas yang lainnya. Jadi bukan seperti itu. Jadi produktif itu menurut pemahaman kita sebagai seorang aktivis Aisyah, bahwa muslimah produktif ya yang tahu benar mana yang harus dilakukan, kapan dilakukan, seperti apa melakukannya, dan mana yang tidak. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya produktif itu biasanya sangat teratur, efisien, serta pandai memilah mana yang dijadikan prioritas.
Nah, jadi orang tadi kesimpulannya orang sibuk belum tentu produktif. Orang-orang yang produktif sebenarnya tidak perlu berusaha untuk membuat hari-harinya selalu sibuk. Pagi bangun, kora-kora, cuci piring, kemudian masak, kemudian mempersiapkan kalau guru mempersiapkan apa yang akan dibawa ke sekolahan, apa yang diajarkan media apa, perencanaannya seperti apa, nanti evaluasinya yang dua apa. Kalau dia seorang pegawai, kinerja apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Kalau dia seorang pedagang atau wirausaha, maka apa yang diproduk dan akan dipasarkan hari ini dan seterusnya. Tetapi hari-hari yang penuh dengan kegiatan dan kebaikan. Nah, kebaikan bagi siapa? Kebaikan bagi diri sendiri, bagi orang tua, bagi keluarga, suami, anak, dan macam-macam. Karena ini terkait dengan kita sebagai anak, halo, kok ada yang bocor ya? Bagi diri sendiri tentu karena kita sebagai seorang putri, sebagai seorang perempuan, dan kita ada sebagai anak. Seberapapun tuanya kita adalah anak. Mungkin di antara kita ada yang belum menjadi orang tua, tapi kita adalah anak karena kita dilahirkan oleh orang tua kita. Maka ada kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan bagi orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup maupun sudah dipanggil menghadapnya. Bagi keluarga, kalau kita sudah berkeluarga adalah suami dan anak-anak kita. Kalau belum berkeluarga tetap adalah keluarga inti kita, ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita, dan tentu bagi masyarakat, bagi persyarikatan gitu ya. Nah, pertanyaannya, nah bagaimana agar menjadi muslimah produktif tadi yang tetap memperhatikan balance keseimbangan antara kegiatan-kegiatan duniawi dan ukhrawi begitu. Nah, ada 3 yang akan kita jadikan strategi. Yang pertama, untuk menjadi muslimah produktif kita harus menetapkan visi dan misi tujuan hidup. Menetapkan, jadi ada visi misi dan tujuan hidup kita itu sebagai motivasi kita untuk menjadi muslimah produktif. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Korbit tadi, Punyai Farida tadi. Ya, motivasi. Menjadi motivasi untuk menjadi muslimah produktif. Kemudian kita menetapkan visi misi tujuan hidup sebagai motivasi, kemudian kita merencanakan tindakan dan implementasi kita untuk menjadi perempuan atau muslimah yang produktif. Dan yang terakhir tentu kita akan melakukan muhasabah atas apa yang sudah kita lakukan dari perencanaan tadi. Nah, tetapkan visi misi tujuan hidup sebagai motivasi menjadi muslimah produktif. Apa visi hidup kita sebagai seorang muslimah? Tentu sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini tugas kita di dalam surat Al-Anbiya 107. Bahwa visi kita hidup di dunia itu sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, visi misi kita kemudian apa? Kembali, apapun posisi kita, apapun peran kita yang kita lakukan, baik itu di dalam keluarga, di dalam masyarakat maupun di dalam persyarikatan, maka kita lakukan itu sebagai sebuah bentuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian tujuan kita hidup tentu mencapai ridha Allah, atau tujuan hidup saya biar jadi orang top gitu ya, jadi orang nomor 1, apakah di provinsi, apa di kabupaten atau di mana ya gitu. Jadi dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Jadi kita itu mencari ridha Allah. Wa minan nasi may yasri nafsahu tigha'a mardatillah. Wawahu raufum bil ibad. Ini bahwa tujuan hidup kita adalah mencapai ridha Allah. Ibu-ibu baik yang di pimpinan daerah Aisyah se-Jawa Timur maupun yang di tingkat wilayah atau yang di cabang, bahkan mungkin kalau ada yang di ranting CMA yang menghadiri GPM kita, bahwa setelah kita menetapkan visi kita sebagai rahmatan lil alamin, misi kita sebagai untuk melaksanakan ibadah apapun
aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah bagian dari ibadah. Kemudian apa tujuan kita hidup adalah untuk mencapai ridha Allah, bukan untuk apa yang lain gitu ya. Tapi kalau 3 ini sudah kita tetapkan sebagai motivasi, maka semua kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah kegiatan-kegiatan yang produktif. Tadi kata Bu Nyai Farida, kita sama-sama duduk di depan kaca, di depan laptop, di depan HP ya. Jadi kalau kita tadi niatnya adalah kita mencapai ridho Allah, kita ingin menjadi manusia yang bermakna, maka beda kalau hanya kita duduk ini nonton drakor atau TikTok atau YouTube gitu ya Bu ya. Baik. Kemudian bagaimana mengimplementasikan strategi muslimah produktif tadi. Jadi kita tadi 3 ya Bu ya. Apa yang pertama Bu? Menetapkan visi, kemudian menetapkan visi dan misi. Dan tujuan hidup sebagai motivasi. Ya. Jadi muslimah produktif. Yang kemudian mengimplementasikan, merencanakan dan implementasikan, dan yang ketiga adalah kita muhasabah. Nah, yang berikutnya adalah kita merencanakan dan mengimplementasikan rencana kita tadi. Rencana. Jadi tidak bangun tidur apapun wis engko atau apa kata nanti lah. Bangun tidur, oh iya saya kok pingin ini dulu ya. Saya kok pingin nyuci piring dulu. Saya kok ingin qobliyah dulu. Qobliyah sebelum salat kayaknya mau misalnya sudah adzan. Qobliyah dulu. Qobliyah subuh misalnya. Atau saya tiba-tiba saya kok ingin buka WA dari teman saya yang sudah lama nggak kontak. Nah, itu kita harus rencanakan, kita ingin setiap apa yang akan kita lakukan untuk besok, terutama untuk akhirat kita itu harus kita planning. Pagi mungkin kalau Allah kita berdoa mudah-mudahan Allah membangunkan kita tidak telat subuhnya, setelah itu mungkin 1-2 ayat, kemudian baru ke kamar ke dapur ya setelah bersuci dan seterusnya begitu. Ya. Bu Wati mungkin untuk slide-nya bisa dijalankan ngapunten. Oh, enggak jalan toh? Loh, enggak, dari tadi kan jenengan kan yang dari tadi enggak jalan. Belum. Enggak, belum ada materinya, enggak tampak. Oh ya Allah, jadi dari mohon maaf sebentar. Jadi ini tadi saya ngecap tab aja. Bu. Baik. PPT-nya enggak jalan. Bu Umi bisa di sharekan materi. Atau saya nggih Bu yang share nggih, biar nanti materinya muncul Bu. Sudah ini sudah masuk, sudah jalan Bu. Apa saya yang share aja nggih Bu Wati? Ya Bu, boleh di-share. Ampun Bu. Maju kabupaten nggih. Halo nggih Bu, ya, sampun Ibu, sampun. Berarti nggih. Baik, tadi kita sampai pada setelah strategi, maka kita mulai dari yang pertama, strategi yang pertama yaitu tadi kita tetapkan visi misi. Slide ke-12. Slide ke-12. Iya. Sudah? Bentar Bu. 12 nggih ini. Ke-13. Nggih Bu, sampun. Strategi menjadi saya soalnya nggak bisa lihat juga. Dan ini Bu. Baik, saya tak nyoba lihat di. Apakah sudah terbaca? Sudah Ibu, strategi.
Ini slide nomor 1 ya. Kembali ke mohon maaf, tetapkan visi misi tujuan hidup sebagai motivasi menjadi muslimah produktif. Ini tadi sudah ya. Visi kita rahmatan lil alamin. Next. Misi kita langsung next ya. Misi kita sebagai apa? Bahwa hidup itu untuk Beribadah. Ya, misi hidup kita untuk beribadah dan kemudian tujuan hidup kita untuk mencapai ridha Allah. 3 itulah yang kita tetapkan sebagai motivasi kita untuk menjadi muslimah yang produktif. Produktif tadi kita sepakat bukan dalam artian menjadi orang yang sibuk dan menghasilkan materi oriented saja. Materi saja terkait dengan mungkin keuntungan materi, mungkin berapa kita bisa menghasilkan berapa stek bawang gitu ya Mbak Fitri ya yang kita hasilkan dalam sehari ini gitu misalnya ya Mbak Fitri ya. Kalau ada Mbak Fitri. Ya, mungkin seperti itu. Atau kalau kita sebagai guru Bu Lulu ya, ustadzah ini, berapa anak yang berhasil kita atau berapa materi yang berhasil kita sampaikan kepada anak-anak hari ini. Tidak hanya urusan materi seperti itu, tetapi bagaimana semuanya berpulang kita akan mencapai kebaikan bagi diri, bagi orang lain, dan bagi masyarakat. Ya. Nah tadi kita merencanakan, kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dan setiap diri, setiap kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi merencanakan. Jadi merencanakan menjadi muslimah produktif tadi tidak sekedar sak-sae gitu ya. Tidak sekedar apapun wis apa kata nanti gitu. Kalau jadi 5 kilo stik bawangnya ya sudahlah di 5 kilo. Atau kalau ustadzah kalau jadi ngajar bisa memintarkan 5 orang anak atau 5 bab, 5 topik, 5 pokok bahasan gitu ya. 5 tema, tidak hanya sekedar secara kuantitas tapi perencanaannya itu secara berkualitas. Baik. Nah, itu berarti yang kita merencanakan karena kita harus memikirkan apa yang akan kita lakukan besok, tidak hanya secara duniawi tetapi besok di akhirat itu apa yang akan kita bawa. Masih ingat kalimat bahwa Nyai Dahlan ya, bahwa kain saku kita kain kafan kita tidak bersaku. Itu artinya bahwa kita dalam merencanakan akhirat kita nanti, deposito apa, sodako apa yang akan kita jadikan modal kita menghadapnya. Apakah ilmu kita saja, atau harta kita, atau waktu kita, jiwa kita, dan seterusnya. Begitu. Nah, next perencanaan dan persiapan ini caranya seperti apa? Tentu kita punya jadwal yang realistis ya. Sudah di ini ya, slide ini ya, perencanaan dan persiapan sudah. Halo? Halo? Iya, halo Bu. Baik, maksudnya suara saya terdengar. Perencanaan dan persiapan, jadi tadi kita akan merencanakan dan mengimplementasikan apa yang kita rencanakan. Nah, bagaimana perencanaan dan persiapan yang baik agar kita bisa mengimplementasikan langkah-langkah atau program untuk menjadi muslimah produktif? Tentu kita harus membuat jadwal yang realistis, bukan jadwal yang dalam arti melangit tapi tidak bisa kita implementasikan. Jadwal harian apa saja sehari-hari, dari bangun, kemudian kita sudah sholat, sudah berwudu, sudah sholat, sudah bersih-bersih, sudah bekerja, kemudian mingguannya seperti apa. Tentu jadwal ini harus kita buat sesuai dengan kapasitas diri kita, kompetensi yang kita miliki, peran yang kita lakukan. Ya. Tidak kita menjadi guru tapi rencana kita mau mau melakukan pemasaran ini di jam-jam kerja harus kita mengajar misalnya.
aku nanti mau ke ini ya teman dekat saya yang lama nggak jumpa, siapa tahu mau beli ini mini gold saya, dagangan saya, atau saya punya produk yang bisa saya jual. Tapi harus realistis. Kalau guru hari-hari jam kerja ya mestinya jadwal kita adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang guru. Demikian juga program mingguan. Iku lek tuku mambengi kuwi. Baik. Kemudian yang kedua, untuk merencanakan kita membuat to-do list apa-apa yang wajib dan kalau sudah bila perlu dicentang ya. Membuat perencanaan pembelajaran sudah. Kalau Mbak Fitri sudah masak, sudah belanja ke pasar, setelah belanja ke pasar apa dan seterusnya. Kalau Bu Fitri ini karena bacaannya karena ahli mengajarkan baca tilawah Al-Qur'an, maka mungkin mau menerima murojaah dari mengecek hafalan santrinya dan seterusnya. Tulis itu kita buat. Kemudian tentu ini yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan persiapan secara lahir dan batin. Jadi siapkan diri secara total untuk menjadi muslimah produktif. Apapun peran yang kita mainkan, apakah kita sedang berposisi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan yang berkiprah di masyarakat sebagai guru, sebagai penyuluh agama, sebagai penyuluh kesehatan, sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai dosen, dan apapun itu. Nih, persiapan lahir dan batin secara total. Berikutnya, next. Kalau kita sudah menyusun strategi itu ya, strateginya sudah kita susun sedang dan kemudian kita sudah melaksanakan strategi perencanaan tadi dan setelah mengimplementasikan maka kita perlu melaksanakan muhasabah sebagai controlling, monitoring dan refleksi diri atas langkah yang telah kita ambil. Jadi muhasabah itu menghitung-hitung. Hari ini yang tidak saya lakukan apa ya? Oh tadi rencananya kan mau baca 1 juz ayat, 1 juz Al-Quran. Oh tadi nggak sempat, hanya 1 surat pendek dan seterusnya. Oh saya kan tadi mau program saya berarti besok harus ditambah, kayaknya lebih produktif. Ditambah kalau hari ini utang misalnya tidak jadi 1 juz, hanya 1 surat pendek, berarti besok tambah ayatnya dan seterusnya. Begitu. Dan perlu ditanya apa yang buat kok tadi? Oh karena tergesa-gesa. Oh karena bangunnya kesiangan. Oh karena masaknya kelamaan. Itu yang harus kita lagi. Kita hitung-hitung lagi, kita kontrol, kita refleksi dan berikutnya akan kita perbaiki. Begitu. Nah, untuk mengimplementasikan strategi muslimah yang produktif, saya hitung ada kita buat 6 itu saya kenapa kok kita buat anggap aja ini sesuai dengan angka rukun iman gitu. Yang pertama niat yang ikhlas. Saya kira kita setuju ya ibu-ibu ya. Niat yang ikhlas, bersikap proaktif, gali pengetahuan, tingkatkan potensi diri, manajemen waktu yang efektif, do your best, utamakan kualitas daripada kuantitas dan bermanfaat bagi sesama. Mbak Lulu masih ada waktu, kalau bisa kita bahas satu-satu implementasi ini. Halo? Waktu Ibu, monggo masih ada waktu. Baik, yang pertama niat yang ikhlas ya. Tentu ridha Allah adalah prioritas utama kita. Setiap aktivitas kita harus niatkan itu sebagai ibadah. Dan kita sudah punya hadis, innamal a'malu binniat, bahwa amal itu tergantung pada niatnya dan tujuan yang benar. Produktivitas kita tadi, kita mau tadi ya, murojaah atau hafalan 1 juz itu untuk tujuan yang seperti apa? Oh, meningkatkan kapasitas diri sebagai muslimah, iman dan takwa kita, ibadah kita, meningkatkan muamalah kita itu tergantung pada niat kita. Dan tentu tujuan kita harus didasari dengan keikhlasan tadi. Bukan sekedar pencapaian materi, bukan misalnya harus hafal 30 juz, pokoknya harus berhasil memasak sup merah hari ini.
atau bisa membuat rendang daging ala Padang misalnya, dan seterusnya. Tidak hanya secara materi, tapi bismillah saya akan belajar, saya akan memasak, saya akan melakukan tadi membaca dan seterusnya. Next. Niat yang ikhlas ini seperti hanya hadis yang disampaikan oleh Bukhari tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Niat yang ikhlas akan menjadikan amal biasa menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah. Jadi kalau niat yang ikhlas tadi bismillah lillahi ta'ala, tidak hanya sekedar kalau misalnya kita jualan tidak hanya sekedar laku, tetapi apa yang kita peroleh rezekinya adalah barokah. Demikian juga ketika kita Bu Guru ya Ustazah, misalnya Bu Lulu itu, maka ilmu yang kita berikan adalah ilmu yang manfaat, tidak karena untuk penilaian kinerja atau untuk laporan secara administratif gitu. Baik. Nah, yang kedua, proaktif untuk mengerjakan amal soleh. Jadi kalau implementasi yang pertama adalah niat, tulus, ikhlas, maka yang kedua adalah kita mengerjakan amal soleh. Proaktif, kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan karena kita dinilai sama. Lihat nih Mbak, atau laki-laki. Wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Nah, itu dia kata kuncinya. Kalau kita melakukan kebaikan perempuan ya, ataupun laki-laki, sedangkan kita beriman, maka kita akan masuk ke dalam surga. Wala yudlamuna naqira. Ya. Amal soleh itu tidak harus kita hitung-hitung, ya, tetapi harus kita lakukan secara maksimal dan niat tadi ya. Yang kemudian awal itu Rasulullah itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan yang terbaik adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perjualbelian yang dianggap baik. Jadi boleh artinya dengan tangan kita, apakah produksi kita atau maksudnya dengan tangan itu kita mandiri ya. Kita lakukan dengan tangan kita sendiri, kita tidak pinjam tangannya orang lain. Ini adalah pekerjaan yang baik. Apa? Bertani kalau kita lakukan sendiri itu berarti dengan tangan kita sendiri. Menulis artikel, menulis berita dengan tangan sendiri itu adalah pekerjaan yang terbaik. Ya, bekerja dan mencari rezeki yang halal merupakan perbuatan yang mulia dalam Islam. Di dalam pertanyaan itu. Baik. Allah juga sudah menjanjikan bahwa semua sumber penghidupan itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi amatlah sedikit bagi kita yang di antara kita itu yang bersyukur. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha. Qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Jadi kita bisa mencari rezeki dari Allah itu dari berbagai sumber, dengan berbagai peran, dengan berbagai profesi. Apakah kita menjadi guru, kita menjadi penulis, kita menjadi pedagang, kita menjadi perawat, kita menjadi dokter, kita menjadi penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, atau bahkan kita menjadi kurir yang membantu seseorang membutuhkan tenaga kita, itu adalah sebuah sumber penghidupan. Nah, yang ketiga implementasi kita adalah gali pengetahuan dari berbagai aspek dengan berbagai media dan metode. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, di masa kemerdekaan ini kita sudah bebas untuk melakukan atau mencari ilmu, dan di era digital ini
mencari ilmu, menggali pengetahuan, mengembangkan potensi diri kita itu tidak harus atau tidak hanya melalui pendidikan formal. Maka informal, formal, dan non formal. Bahkan sekarang kita duduk pun saat ini kita juga sedang dalam rangka menggali pengetahuan, mengembangkan potensi diri kita. Wah, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Asmawati sudah tahu semua saya, misalnya seperti itu. Tapi kita ingin mengembangkan potensi. Oh iya, ada sisi yang perlu saya tambahkan dari pengetahuan yang sudah saya miliki tentang bagaimana menggali atau meningkatkan potensi diri untuk menjadi muslimah yang produktif. Nah, mengembangkan diri dan ilmu itu tentu merupakan bagian penting dari produktivitas muslimah ya. Tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tidak hanya cara baca dan menulis Al-Quran, tetapi juga ilmu dunia yang bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan masyarakat kita. Ya. Misalnya apa? Kita ikuti kajian secara rutin, baik online maupun offline untuk memperdalam pemahaman Islam. Kemudian kita bisa meluangkan waktu untuk membaca buku, artikel, atau mengikuti seminar yang relevan dengan minat dan bidang pekerjaan. Manajemen waktu yang efektif. Yang keempat, implementasi muslimah produktif itu adalah bagaimana kita memanage waktu yang efektif. Manajemen waktu adalah kunci produktivitas ya. Kita harus mengalokasikan waktu secara khusus untuk ibadah wajib dan sunnah seperti sholat tepat waktu dan baca Al-Quran. Nah ini yang kadang-kadang yang kita abaikan. Saya terutama, mohon maaf, kalau sudah mau ke Surabaya, itu sholatnya senengannya di jamak-jamak begitu. Kalau jamak takdim sih bagus, kadang-kadang sudah nanti mas selesai rapatnya itu masih ada kok waktu asar. Itu sampai sungkan sama Bu Nyai Farida itu ya. Karena apa? Ada azimat dan rukso. Saya kan musafir dari Malang ke Surabaya misalnya. Nah, mungkin ibu-ibu bisa ini kan manajemen waktu yang efektif dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalau mau rapat pagi jam 6 harus nyegat Pak No mobil PWA di Dinoyo gitu. Maka untuk membuat urap-urap senangannya bapaknya anak-anak itu ngupas wortelnya, ngupas misalnya ada manisa gitu ya, jadi malam gitu. Jadi pagi mau ditinggal itu bisa sudah ditinggal ngerebus, tidak pakai potong-potong, kupas-kupas dan potong-potong lagi. Seperti itu kalau dalam kehidupan sehari-hari yang orientasinya duniawi, tapi dalam arti saya juga itu ibadah juga saya menyiapkan untuk bapaknya anak-anak. Nah, setidaknya kalau kita adalah seorang aktivis perempuan persyarikatan, maka manajemen waktu ini memang harus betul-betul kita perhatikan. Bagaimana kita di waktu yang sama sukses kita sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri, masa iya kita mau meninggalkan rapat, bapaknya anak-anak nggak dimasakkan dulu gitu, nggak disiapkan. Apa nanti? Daharnya mau apa? Sayurnya apa? Kalau wajib urap-urap tiap hari itu sayurnya kalau itu saja kan jenuh ya, mungkin kadang harus dibagi, diganti lagi dan seperti itu. Itu dalam artian yang paling simpel bagaimana kita mensukseskan jangan sampai keluarga mengganggu kegiatan persyarikatan dan persyarikatan atau aktivitas kita mengganggu bagaimana kita berkhidmat sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri dalam keluarga gitu. Mungkin ibu-ibu bisa memberikan contoh yang lain ya, bagaimana memanage waktu yang efektif itu. Sehingga jangan salah satu jadi korban. Gitu. Mungkin ada yang mau, atau nanti ya kita diskusi bagaimana ibu-ibu mungkin bisa memberikan contoh manajemen waktu yang paling efektif sehingga ada adigium yang moto yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita aktif di dalam persyarikatan, tapi kita menelantarkan atau keluarga kita tidak sukses. Kita tidak sukses membina keluarga kita. Atau sebaliknya, keluarga kita sukses, tapi kita tidak sukses menjadi seorang pimpinan.
sebagai seorang aktivis. Diminta jadwal, diminta tor, nggak jadi, diminta laporan, belum jadi. Terus saya kan harus menomorsatukan suami, saya kan harus menomorsatukan istri, anak-anak saya. Maka memang tidak cukup waktu 24 jam itu ya rasanya dalam sehari itu. Baik, ini kita sudah diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Ashr, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, ini kita harus memang betul-betul waktu ini tantangan bagi kita. Nah, kita harus memanfaatkan, karena ada juga nasihat bahwa gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau kita gunakan masa sehat kita sebelum kita loyo, sebelum kita encok, sebelum kita kaki kita sulit untuk diajak berjalan. Gunakan masa sehat kita untuk aktif, untuk berproduksi. Berproduksi dalam artian tidak harus secara fisik. Berproduksi ibadah apa yang sudah kita lakukan. Karena kalau tidak, maka kita termasuk orang yang merugi. Mudamu ketika sebelum datang tuamu, kuatmu sebelum lemahmu. Kita ini semakin tua, mungkin ibu-ibu yang masih muda ini mungkin belum ada masalah dengan kesehatan. Tapi ibu-ibu yang sudah seperti saya, yang sudah lolita, lolos 50 tahun dan sudah sweetie lebih ini ya. Mungkin ada sedikit. Nah, ketika kita sedang sehat, maka kita harus melakukan yang terbaik. Gitu. Mumpung sehat, diajak rapat kemana? Iya. Ditugaskan keluar kota? Iya. Tetapi ingat, jangan lupakan itu. Ya, daharnya suaminya apa sudah disiapkan, gitu ya. Sarapannya anak-anak yang mau sekolah, uang bekalnya, PR-nya apa sudah dicek. Jangan loh, mana kok kamu belum nilai, ibu saya rapat gitu. Ibu saya ngajar di TK, ibu saya jadi guru. Nah, maka saya belum mengerjakan PR, saya tadi nggak sempat bawa bekal, ibu saya repot. Mau diminta laporan, mau ada akreditasi, mau sertifikasi gitu ya. Baik, mohon maaf. Yang kelima adalah, kita sudah yang terakhir, do your best, lakukan yang terbaik. Utamakan kualitas daripada kuantitas. Yang terbaik itu seperti apa? Ya apapun, whatever, apapun yang kita lakukan, jadi apa kita, peran apa kita, status kita, profesi kita. Apapun kita harus jadi guru yang terbaik. Jadi ibu rumah tangga, yang menjadi ibu rumah tangga yang terbaik. Ya, dimanapun kita, apakah saya kan jadi orang desa, nggak bisa, nggak ada internet dan sebagainya. Oh, hari ini tidak ada alasan seperti itu. Wherever, whenever, kapanpun, however, bagaimanapun kondisinya, apakah kita sedang aras-arasen atau kita sedang bersemangat, tapi kita tetap harus melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, motivasi menjadi pemicu kita menjadi muslimah produktif. Dan dengan siapapun. Kadang-kadang kita berpikir begini ya Bu ya. Waduh, gak mau aku lek mbek wong iku. Gak iso. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita lakukan terbaik dengan siapapun kita sedang bekerja, dengan siapapun kita sedang berkomunikasi. Gak usah pilih-pilih. Saya mau melakukan ini saja yang gampang, di sini saja, kapan saja. Atau ya ada dimanapun kita harus melakukan yang terbaik. Ini sudah diberikan oleh Rasulullah contohnya bahwa menurut Rasul innallaha katabal ihsan ala kulli syai', bahwa Allah itu mewajibkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu secara ihsan. Mahwa ihsan tentu kita tidak asing lagi bahwa ihsan berarti kita melakukan apapun kegiatan kita, tugas kita itu secara ihsan seakan-akan kita melihat Allah. Kalau toh kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Itulah
implementasi dari innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita untuk melakukan ihsan dalam setiap perbuatan kita. Menjadi guru tidak harus nunggu ada visitasi, observasi kelas dari kepala madrasah, kepala sekolah, atau dari penilik pengawas sekolah, atau dari tim asesor. Demikian juga ketika kita menjadi seorang karyawan di rumah sakit, baik itu di administrasi atau di tata usaha atau di keuangan. Itu tidak harus kalau mau akreditasi, ada sertifikasi, ada visitasi baru kita melakukan yang terbaik. Tapi dalam setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Baik. Nah, yang terakhir adalah bahwa menjadi muslimah produktif itu implementasinya adalah bahwa apapun yang kita lakukan harus bermanfaat bagi sesama makhluk, terutama sesama manusia, terutama sama manusia, saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita sebangsa, setanah air, ya sama-sama penghuni dunia maksudnya. Jadi saya kira kita nggak asing lagi dengan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Begitu. Ini hadis Tabrani dan Ahmad, tetapi oleh Syekh Al-Albani dan Shahihul Jami' dinilai hasan. Baik. Saya ada waktu, saya ada sedikit tips Mbak Lulu, Bu Lulu. Halo? Kebiasaan harian yang mendukung produktivitas. Ini ya, bisa dibaca. Bisa slide-nya on? Ya. 1, 2. Ini kelihatannya sepele. Kalau yang 1 saya kira sudah biasa kita lakukan ya. Tapi yang nomor 2 ini kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang kita abaikan. Bangun tidur kadang, ini saya juga sering lupa ini. Langsung masuk kamar mandi, lupa selimutnya belum dilipat, dan seterusnya. Dan yang penting nomor 3 ini, sebagai ibu, kita harus mengajarkan anak-anak untuk membantu tugas rumah sesuai dengan usia mereka. Saya punya keponakan yang saya salut, saya belum pernah bisa melakukannya. Anak-anaknya itu mulai kecil, 2 tahun, 3 tahun, ponakan saya tinggal di Kediri dan saya pernah nginap di rumahnya. Itu diwajibkan untuk melipat selimutnya, membereskan apa, kalau orang Jawa bilang penebah ya. Kasurnya itu dibersihkan sama penebah itu sehingga rapi kembali. Setelah itu sudah mulai umur 4 tahun itu sudah tentu dengan kemampuannya mereka. 4 tahun saya pas nginep itu sudah bisa melakukan itu. Dan diajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang simple, yang sederhana yang bisa melakukan. Ini salah satu kebiasaan yang bisa membuat kita produktif dalam mendidik anak, membiasakan anak, dan melakukan amal soleh. Meluangkan waktu, membaca, membereskan rumah, membaca Al-Quran maksudnya tadi. Mengajarkan anak-anak untuk belajar melaksanakan kegiatan rumah. Ya, dan ini saya kira ayat sakti kita yang membuat kita aktif, membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Aisyah, Muhammadiyah dan Aisyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kalau masih ada waktu saya menjaga keseimbangan, ini tipsnya yang pertama, mungkin ini penting, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Ibadah prioritas, hindari kesia-siaan Ibu. Ini yang mungkin perlu kita latih. Kadang-kadang kita duduk, tadi kata Bu Nyai Farida, duduk-duduk tapi tidak bermanfaat dan membuang-buang waktu. Boleh membuka gadget kita tapi untuk yang manfaat, tidak sia-sia. Sia-sia kalau hanya membaca berita-berita hoax, film-film hoax,
cerita-cerita hoax yang tidak ada manfaatnya, bahkan mengurangi produktivitas kita karena kita tidak bisa melakukan hal amal soleh yang baik. Dan yang keseimbangannya adalah kita harus mengikuti teladan Rasulullah, yaitu membagi waktu untuk Allah, untuk keluarga, dan untuk diri sendiri. Dalam Tarbiyatul Mar'ah Aisyah itu ada 3 level ya. Perempuan muslimah sebagai putri, sebagai ibu di dalam keluarga, sebagai untuk diri sendiri bagaimana kita membagi waktu kita, untuk keluarga kita, dan tentu saja kita juga ingin menjadi perempuan yang bermakna bagi sesama tadi, bagi orang lain juga. Membagi waktu kapan saatnya untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan tentu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebagai kembali ke tujuan tadi, visi misi dan tujuan hidup untuk beribadah sebagai rahmatil lil alamin dan untuk mencari ridha Allah semata gitu. Kadang-kadang Bu, kita perlu mengelola stres dan kesulitan dengan sabar. Dan kok diuji ya? Ujian itu ibaratnya adalah sama dengan pahala. Kita harus memandang bahwa setiap ujian sebagai kesempatan untuk menambah pahala. Kemudian kita harus praktek dan sabar dan ikhlas. Surat Al-Asr ini tadi bisyabri dengan penuh keikhlasan, dan sesungguhnya surat Al-Ma'arij itu bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang indah. Itu ya. Kemudian memanfaatkan teknologi dan dukungan sosial. Kita gunakan aplikasi pengingat ibadah dan manajemen waktu. Kita bergabung dengan komunitas muslimah. Nah, kita sudah alhamdulillah punya komunitas yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Aisyah Muhammadiyah. Maka kita mendapatkan dukungan untuk menjadi muslimah yang produktif, karena ada beberapa program yang membuat kita lebih produktif daripada kita tidak pernah berkomunikasi, berinteraksi dengan komunitas sesama Aisyah, dan mengikuti program online dan meningkatkan keterampilan. Kita sampai pada kesimpulan bahwa kunci muslimah produktif itu yang pertama niat ikhlas dan perencanaan. Kemudian konsistensi, pertahankan kalau kita punya kebiasaan baik dan terus kembangkan diri. Kita punya potensi menjadi wirausahawan, kita punya potensi untuk menjadi ustadzah, kita punya potensi untuk menjadi mubalighot, semuanya balighu anni walau ayah kita wajib menyampaikan. Kita punya potensi apapun yang kita miliki itu harus kita pertahankan secara konsisten yang baik-baik itu. Dan keseimbangan, kembali pada poin pertama bahwa perempuan muslimah itu tidak hanya pada posisi produktivitas secara materi, tetapi menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat untuk memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah. Jadi produktif adalah ibadah, setiap tindakan produktif adalah jalan menuju ridha Allah. Demikian mungkin bisa kita diskusi Bu Lulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Ibu-ibu sekalian, dapat disimpulkan ya, saya belum ada, monggo ini kita buka satu sesi aja ya, karena waktunya. Monggo saya buka untuk 3 orang penanya. Ayo Bu. Monggo Ibu. Saya. Yang silakan raise hand Ibu. Langsung. Monggo Bu Eli Masruroh. Assalamualaikum Bu Asmawati. Ya, saya mau menanyakan, tadi sudah dibahas tentang kunci muslimah produktif. Pingin sekali, bahkan role model saya dari Alia itu panjenengan. Sat-sat wat-wat gitu Bu. Nah, terkadang tetapi kita tergoda keistiqomahan kita yang kurang Ibu. Pinginnya produktif, ikuti kalau kajian insya Allah selalu mengikuti, tetapi pingin misalnya mubalighot
jadi yang istiqomah, yang bisa mempelajari itu loh, itu yang mungkin saya pribadi yang bukan kesulitan, jadi selalu ada kendala untuk istiqomah itu kok berat banget gitu. Matur nuwun Bu, bagaimana ini solusinya? Ngaten. Matur nuwun Bu Asmawati. Nggih, terima kasih Bu Eli Masruro. Kita lanjutkan penanya kedua nggih. Monggo Ibu Istiqomah. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dari PDA Trenggalek. Begini, saya sangat antusias dan sangat senang sekali dengan materi ini, dengan tema ini, karena saya termasuk Aisyah yang terbilang baru, alhamdulillah, tapi semuanya saya terus mempelajarinya dengan semangat. Dan saya termasuk sudah di dalamnya, itu termasuk muslimah produktif, dan saya berhasil untuk mengatur waktu untuk keluarga dan persyarikatan, walaupun itu kegiatan sehari-harinya juga cuma bakul sayur dan produksi keripik tepuk ya, alhamdulillah. Terus gini, cuma ada kendala Ibu, gini, saya kan di sini termasuk bukan orang yang bertitel tinggi ya, maksudnya itu kadang anggota kami kan ada yang sudah S1, sarjana, bu guru dan lainnya. Kadang itu ada rasa minder itu di hati saya kalau saya ngasih materi waktu pengajian, kan ada juga gerakan GPM ya di tempat saya itu. Kadang itu ada rasa minder gitu loh. Jadi solusinya gimana kalau caranya agar saya itu bisa percaya diri, biarpun saya cuma sekolah SMA aliyah lah gitu, tapi semangat untuk mencari ilmu saya itu luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk ke penanya ketiga Ibu Maflahah, kami persilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya dari MTKP JA Gerse ingin menanyakan Bu, kita sebagai wanita muslimah, khususnya wanita Aisyah, bagaimana kita bisa membangun jaringan dan komunitas untuk mendukung kegiatan yang produktif tersebut, Bu. Matur suwun, demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Asmawati, kami persilakan untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang pertama, senang sekali ketemu Bu Eli. Saya panggil Bu, sudah Ibu soalnya. Walaupun Alia Negeri Malang 1. Ya. Mohon maaf, di tempat saya hujan deras. Apakah suara saya didengar Bu Lulu? Nggih, didengar Ibu. Halo Bu Lulu. Nggih, oh ya didengar sudah. Ibu. Hujan deras dan ada ini. Pertanyaan pertama terkait dengan konsistensi ya. Konsistensi ya istiqomah tadi. Nah, tadi sudah kita bahas sesungguhnya bahwa salah satu tips dari bagaimana menjadi muslimah yang produktif itu adalah kita menjadi komitmen konsisten terhadap perencanaan. Jadi kan kita sudah membuat list Bu Eli ya. Misalnya hari ini atau bulan ini setiap berapa bulan itu kita GPM di misalnya di cabangnya. Kalau nggak salah cabang Kepanjen apa Gondang Legi ya? Kepanjen sekarang Bu. Di PDA. Tapi sekarang sudah di PDA ya Bu Eli ya. PDA Kabupaten Malang. Oke, Kabupaten Malang. Nah, kita sudah punya tadi time managementnya yang harus ditata, to-do list-nya dibuat. To-do list itu apa yang harus saya lakukan, kan, agar kita konsisten. Kemudian tadi dari 3 strategi yang ketiga itu adalah muhasabah, kan, controlling, evaluasi. Kita mengevaluasi, memonitor sejauh mana daftar perencanaan
daftar kegiatan yang sudah kita buat itu bisa kita laksanakan. Kalau belum, limadha? Why? Kenapa kok belum? Kok saya nggak konsisten? Hari ini saya mau ikut pengajian, besok kok saya aras-arasen. Nah, itu dicari. Maka muaranya kembali kepada visi misi dan tujuan hidup kita. Selain itu, secara umum ya, visi misi tujuan hidup sebagai manusia seperti itu. Bahwa kita adalah rahmatil alamin, bahwa kita mau mencapai. Tetapi secara personal kita punya visi dan tujuan pribadi, program pribadi. Misalnya tahun ini saya harus umroh misalnya. Maka itu adalah misi pribadi untuk meningkatkan keimanan saya, produktif saya harus. Nah, maka tujuan umroh ini kan sebagai motivasi kita bekerja, kita menyiapkan mental spiritual kita. Karena umroh itu misalnya itu bukan ibadah yang murah, bukan ibadah yang gampang. Apalagi haji sebagai kewajiban yang seumur hidup sebenarnya wajib sekali. Nah, umrah sebagai amalan sunnah ini juga kita juga kalau misalnya kita mentargetkan, kita harus mengupayakan bagaimana bisa meraihnya. Konsistensi sebagai perempuan muslimah yang produktif itu harus kita upayakan, kita daftar tahun sekian umroh, tahun sekian saya harus misalnya hafal sekian juz atau apalagi saya bisa menyampaikan materi perempuan RIB ya, risalah perempuan berkemajuan dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Istiqomah tadi dari Trenggalek atau Tulungagung ya, Bu Istiqomah. Bu Istiqomah, halo. Trenggalek tadi. Dari Trenggalek Bu, dari Trenggalek. Oh iya Trenggalek. Bu Istiqomah, kita tidak perlu minder karena apa? Ketika kita niati menyampaikan ilmu, maka itu adalah bagian dari idza matabnu adama in qata amalu illa min salasin. Selain sedekatin jariah, au ilman yantafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Itu menjadi jariah kita yang tidak terputus. Kita sudah sedekah secara materi dengan mal harta yang kita miliki, tapi dengan ilmu ketika panjenengan sebagai pimpinan kemudian harus menyampaikan sesuatu materi kepada anggota pimpinan atau jamaah, maka kita tidak perlu merasa minder. Kalau minder itu ada sebenarnya manusiawi sih, tetapi kita perlu meyakinkan kepada diri kita bahwa dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dengan ridha Allah kita bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Kita bisa menyampaikan konsep materi yang sudah kita siapkan. Kalau dulu saya diajari ibu saya waktu masih kecil, masih mau jadi MC di SD Muhammadiyah Talun itu ya. Itu gini. Rabbisrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu bisa lancar. Ya, jadi perkataan kita didengar, ya, apa materi kita masuk menjadi ilmu dan itu akan menjadi apa? Sedekah yang tidak terputus atau amal yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal kelak. Jadi tidak perlu minder kalau datang itu diyakinkan kepada diri kita Bu Istiqomah bahwa kita menyampaikan amanat dan amanat ini adalah kebenaran. Insya Allah kalau kita dengan niat yang ikhlas tidak hanya mencari popularitas, kita berbicara di depan jamaah, depan orang itu tidak hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu walaupun saya hanya pendidikan tidak sampai S1, S2, S2, S3, S-tung-tung gitu, tapi saya tidak seperti itu, tetapi kita memang ingin menyampaikan kebenaran. Katanya kulil haqqa kana murah. Sampaikan yang benar walaupun itu mungkin menyakitkan. Mungkin juga itu membuat kita
merasa kok soal, tapi itu tadi kembalikan kepada niat yang ikhlas, dan kita harus melakukan yang terbaik apapun posisi kita, apapun kondisinya, dimanapun, dengan siapapun kita berbicara, sepanjang kita membawa kebenaran, kita tidak perlu takut dan tidak perlu minder. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati. Nanti kita bisa wapri-waprian ya Bu Istiqomah ya. Bagaimana dulu ada teman saya yang memberikan motivasi kepada anaknya itu seperti ini. Ibu punya teman yang kecil, maksudnya itu saya pendek gitu, tapi pede banget gitu. Maka kamu nggak usah minder walaupun kecil fisik ya, termasuk juga mungkin kecil materi yang saya miliki ataupun ilmu yang saya miliki, tetapi kita harus tadi Bismillah, dengan izin Allah kita bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan atau materi yang sudah kita rencanakan dan sudah kita konsep. Kemudian Bu Maslihah. Bu Maslahah, Gresik. Maslahah. Maslahah, Bu. Harganya berapa? Jadi wanita muslimah itu bagaimana menjadi wanita muslimah yang produktif itu membangun jaringan untuk mendukung kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan. Baik itu mungkin secara pribadi maupun secara organisasional. Nah, kita kembali kepada implementasi yang ketiga tadi ya, menggali ilmu, meningkatkan potensi diri. Menggali itu termasuk bagaimana kita mencari, memperoleh data dan informasi. Kepada siapa kita bisa menyampaikan program-program positif kita. Kita melakukan, bisa juga kita melakukan pertanyaan yang menggunakan 5W 1H itu. Apa yang akan kita sampaikan, kegiatan apa yang mendukung, yang mungkin bisa menarik minat orang lain. Bagaimana caranya? Itu harus kita pikirkan. Nah, kemudian dengan siapa? Nah, ini kita perlu memang memulainya dari hal yang kecil, melakukan komunikasi intern organisasi, melakukan komunikasi antar organisasi. Ya, mungkin kita dengan orang lain, ya. Kalau intern mungkin kita dengan sesama pimpinan ya, untuk mendukung membangun jaringan kita itu. Nah, di setiap daerah kita kalau Ibu di BDA itu kan kita punya banyak mitra ya Bu ya. Kita punya banyak mitra, baik itu organisasi perempuan, sesama perempuan, organisasi Islam. Ya, kalau Islam misalnya ada Muslimat, ada Fatayat, ada AMM Putri kita, ada NA, kemudian di luar sana ada GOW, ada kalau di sini apa ya istilahnya, ada organisasi yang merupakan kumpulan ibu-ibu, ada juga kumpulan sosialita dan seterusnya. Maka mitra-mitra ini yang harus kita jalin, jadi selalulah beramah, artinya jangan yang pertama itu kita membangun jaringan itu menunjukkan wajah yang sumringah, yang ramah, yang tidak, kalau orang Jawa gini, mesengut seperti nyelekuten atau berlian gitu ya. Jadi senyum ramah, kita tegur. Kenal atau tidak kenal, kalau sesama muslim apalagi sudah jelas, kita sudah punya satu kewajiban, sampaikan salam. Maka kalau mau membangun link secara fisik, pertama ya dengan melalui salam dan komunikasi intensif. Kalau dengan jaringan secara organisasi, maka tadi kita bisa yang pertama untuk membangun jaringan itu kita mengundang, kita sampaikan program terbaik kita undang, awalnya kita undang dalam pembukaan, lama-lama kita ajak kerjasama yuk, seperti yang kita lakukan dilakukan di tingkat organisasi, di tingkat pusat, di tingkat wilayah gitu. Jadi membangun
jaringan itu dimulai kalau secara fisik dimulai dengan menyebarkan salam, bermuka manis, berkomunikasi secara ini tentu yang tidak nggak ono gaene senyum-senyum kayak orang Nggih. begitu. Nggih, Yang nggih, matur suwun, Bu. Sampun mohon jelas, maaf. nggih. Baik, saya kira itu sementara mungkin kalau ada yang mau nambah mungkin Bu Nyai Bu Wati, Faridah ini mau ada 2 nambah. pertanyaan di kolom chat saya sampaikan, nggih. Boleh, saya Nggih, tidak ada bisa. 2 pertanyaan. Ini terakhir nggih, Bu, nggih, yang ada di kolom chat. Nggih. Nggih, Bu. Boleh Bu dibaca. Faridah mau tanya. Mau nambah. Nggih, dibaca nggih, saya bacakan. Nggih, ini nggih 2 pertanyaan di kolom chat, Bu. Ini saya kasih waktu tambahan ini aja. Luar biasa temanya. Karena ada perempuan ibu rumah tangga yang potensinya tak dapat dikembangkan karena dia harus menjadi ibu rumah tangga full selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Sedangkan suami selalu menghina istri saat tak disadari. Semua masalah keluarga dianggap istri penyebabnya. Bagaimana istri harus keluar dari kungkungan ini adalah salah satu kasus yang minta kami bantu untuk cari solusinya. Ini pertanyaan pertama, Ibu. Jadi bagaimana keluar dari permasalahan itu? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, selama ini kami juga menerapkan sebagian tersebut, tetapi yang sering kami ragukan ketika diberi tambahan tugas yang tanggung jawabnya berat. Kami meragukan kemampuan kami, terutama menerima tugas yang harus istiqomah menjalankan, sehingga kami sering menolak tugas tersebut. Nah, ini pripun? Pertama itu terkait dengan istri yang menjadi ibu rumah tangga full, ya. Terus kemudian ketika ada permasalahan, semuanya dilimpahkan kepada istri, kan gitu. Monggo, Bu Asmawati. 2 pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan kedua, tambahan pertanyaan kedua itu mungkin sama, nggih. Kita sudah dikasih tugas, ternyata ditambah tugas lagi. Gitu. Yang akhirnya kan double job gitu. Baik, kalau diberi tugas lagi serasa beban kita, pundak kita kok berat sekali gitu ya. Saya kira gini, Aisyah itu kalau ini dikaitkan dengan tugas Aisyah ya di organisasi, Aisyah itu adalah kolektif kolegial. Sungguh tidak bisa satu pekerjaan itu memang tidak boleh ada di organisasi Aisyah itu one man show. One man show itu hanya iki nek gak ono aku gak bisa melaku, hanya aku yang bisa melakukannya. Itu namanya one man show. Itu namanya bahwa seseorang merasa bahwanya dia yang bisa melakukan tugas itu. Maka di organisasi Aisyah itu memang tugas itu diberikan secara kolektif. Artinya tidak ada panitia itu satu orang ketua tok misalnya. Ya kan? Tidak hanya ya kolektif kolegial. Jadi tidak hanya satu orang pun misalnya yang menjadi panitia. Pasti ada di situ ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada sisi atau departemen atau seksi begitu. Nah, jadi kalau kita merasa kita diberi amanat untuk bisa melakukan, maka kita alhamdulillah kita dipandang mampu, kita dipandang bisa melaksanakannya gitu. Jangan kok aku kabeh, kok aku tok liyane kok gak dikei penggawean. Nah, berarti itu tadi kita bersyukur kita diamanai, dipercaya Bu Lulu. Dipercaya untuk bisa melakukan tugas itu. Sehingga jangan jadi beban. Jangan jadi beban, maka innamal usri usra. Jadi dalam kesulitan ada kemudahan. Di dalam kata selalu disampaikan oleh guru ini, idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita sudah tidak bisa, tidak mampu angkat tangan, ya kita berharap Allah yang akan menolong. Kita berharap Allah yang akan menyelesaikan masalah yang sudah kita ini. Itu terkait dengan tugas-tugas organisasi yang mungkin semakin semakin membuat kita menjadi perempuan produktif. Nah, yang sulit tadi kalau ini ya,
terkait dengan ibu rumah tangga, kemudian suami. Nah, mungkin mohon maaf, yang pertama kita perlu muhasabah diri, sesungguhnya apa sih yang membuat suami kita kok menyalahkan kita? Karena sesungguhnya keluarga itu tidak bisa dibebankan atau tanggung jawabnya itu satu pihak saja. Itu loh gara-gara kamu, tidak. Mari kita perbaiki, muhasabah bersama. Jika ini tidak bisa memungkinkan secara berdua, mungkin kita perlu berkonsultasi kepada pimpinan kita atau kepada konsultan. Di Aisyah, di Mubalighah itu ada biksa, di tablik itu ada biksa, kemudian kalau itu sudah terkait, sudah masuk ranah hukum, kita bisa ke LBH atau Posbakum, ke Posbakum begitu. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Sesulit apapun atau mungkin sekejam apapun mungkin suami kita atau keluarga kita, kadang kita sesungguhnya ada hal yang perlu kita introspeksi dalam diri kita. Mungkin saya salah berbicara, mungkin saya salah melaksanakan tugas, mungkin saya salah dalam mengatur tadi, memanage waktu tadi. Harusnya suami saya minta disiapkan makan pagi, saya malah nyapu mungkin dan sebagainya. Jadi di sini mungkin perlu ada komunikasi efektif dan timbal balik dengan pasangan kita. Apakah seperti itu tadi ya pertanyaannya? Iya, betul. Oke, Ibu Leres. Bu siapa? Istilahnya Oh yang suami anu ya Mbak, Nggih. ada jadi gitu. Dan sebelum dari kita Bu Nur Faiza bertemu itu. dengan masing-masing pihak, kalau ada suami istri Oke. harus ada konsultasi, harus berdua dulu. Kalau tidak mungkin ada kalau Islam mengajarkan datangkan orang ketiga untuk masalah. Tapi kalau senyampang bisa dilakukan berdua, dan itu harus kita mulai sebagai perempuan melakukan introspeksi. Kenapa sih suamiku kok marah? Kenapa kok suamiku nggak mau makan masakan saya ya? Apa yang salah? Oh kasinen. Nah, kasarnya contohnya seperti itu. Mungkin saya tidak tepat. Waktunya nyiapkan baju gantinya, saya malah masak di dapur. Waktunya dia pamit, saya malah mandi. Ya, jadi nggak ketemu mungkin seperti itu. Sekali lagi kita perlu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Nah, kalau kita sudah merasa maksimal, kita sudah punya tadi ya checking, mungkin apa sih yang kesalahan apa yang tidak ya apa yang belum bisa saya lakukan atau kesalahan apa yang saya lakukan dan bagaimana memperbaikinya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Mungkin sementara itu mungkin kalau ada tambahan boleh dari Ibu Korbit kita. Ya, mungkin Bu Farida atau mau dari menambahkan Mbak Lulu sesuatu? sendiri selaku moderator. Atau cukup? Bu Farida? Tapi nek malam tahun baru aja diulangi to. Kok tambah mandek gani donane Bocor iki. Saya kira cukup nggih Bu Bu Wati sebelum Bocor Mbak Lulu. Nggih, sudah Ada suara-suara masuk. Nggih. Ya, Mungkin cukup nggih Bu Wati jadi karena waktunya selamat sudah menikmati atau memperingati bulan kemerdekaan. Nggih, monggo Bu Wati mungkin ada statement terakhir sebelum kita menutupnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Menjadi perempuan muslimah produktif tidak bisa dilepaskan dari peran kita baik sebagai putri, anak dari orang tua kita, sebagai istri dari suami kita, dan sebagai ibu atau madrasah bagi anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, bisa saya simpulkan nggih, strategi muslimah produktif, 1, tetapkan visi dan misi, kemudian tujuan hidup sebagai motivasi, yang kedua,
rencana tindak lanjut dan implementasi, yang ketiga adalah muhasabah. Karena kalau tidak ada muhasabah maka kita tidak bisa istiqomah. Kemudian bagaimana implementasi dalam mencapai itu semuanya, yaitu pertama adalah dengan niat yang ikhlas, dua, proaktif untuk mengerjakan amal sholih, ketiga, gali pengetahuan, keempat, manajemen waktu yang efektif, kelima, do your best, lakukan yang terbaik, dan keenam, bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan. Kurang lebihnya saya mungkin dari moderator dari awal sampai akhir mendampingi Bu Asmawati, ada kesalahan maupun apapun yang kurang berkenan kami mohon maaf. Dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC Bu Nina. Nggih. Terima kasih. Sudah difoto kah jamaahnya? Belum Ibu, Belum sebentar. Bu. Setelah ini, ya. Jamaah Zumiyat. Terima kasih Ibu Asmawati Roshidah, SPD, MSH MPD selaku pemateri kita pada GPM ke-20 kali ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Lu'lu'ul Islamiyah yang sudah memandu acara GPM ke-20 ini dengan lancar semuanya, alhamdulillah, dan tibalah kita di ujung acara. Mohon untuk ibu-ibu dari peserta GPM ke-20 untuk bersiap karena tim kami akan mengambil dokumentasi acara kita pada sore hari ini. Bu Lulu atau Bu Wilda sudah siap untuk mengcapture kegiatan atau seluruh peserta dari kegiatan GPM ke-20 ini? Sebentar. Saya siapkan dulu. Nah, siapkan senyum termanisnya, nggih, Ibu-ibu. Senyumnya manis. Baik. View-nya saya ubah dulu. Nah, pertama nggih Ibu. Siap, Ibu-ibu semuanya. Slide pertama, ada 8 slide ini. Banyak. Sebentar Ibu. Slide kedua nggih Ibu. Nah, slide kedua. Siap, ampun. Selanjutnya slide ketiga. Slide ketiga. Monggo Ibu-ibu Aku semuanya difoto siap, loh ya. ya. Oke, difoto Ibu. Alhamdulillah hadir juga bersama kita Ibu Ketua PWA Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Jarukmini Amar, MAP. Gabung dari Magetan gitu. Alhamdulillah. Slide keempat Ibu, monggo slide keempat. Nah, slide keempat ini sudah tidak. Oke, slide keempat. Oke. Selanjutnya slide kelima Ibu. Ada 8 slide, alhamdulillah hari ini jamaahnya tadi terakhir itu 215 terakhir itu. Untuk hari ini luar biasa jamaah GPM hari ini. Jamaah Zumiyat. Cek katanya. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk sesi foto bersama secara virtual. Mungkin dari Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Jarukmini Amar, dan Ibu Korbit dari Kader dan Tablik MTK PWA Jawa Timur untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata untuk sebagai penutupan kegiatan kita hari ini. Monggo kami persilahkan. Ada tak Bu? Bu Ketua aja kalau Ibu Ketua masuk. Ibunda Rukmini. Bawa saya itu gimana ceritanya? Saya kan peserta. Mungkin ada untuk menyapa Bu. Menyapa Bunda peserta GPM ke-20 ini.
Aduh, wis kesel ngomong kadang. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah GPM yang terus berjalan. Hanya sesekali memang harus ada di mana gitu loh ya. Jadi biar apa tidak disambi, tapi itulah salah satu program yang memang harus ditindaklanjuti yang tuh dengan berbagai macam materi yang sekarang ini masuk di bulan Agustus ini tiap bulan ya? Nggih, Tiap tiap bulan bulan, Pak, Ibu. 2 bulan sekali. Oke, iya. Jadi terima kasih banyak yang terus dilanjutkan dari apa kajian ini lebih banyak dialognya untuk apa memperbaiki ya, memperbaiki apa yang memang belum bisa maksimal dari kita yang di mana majelis tabligh itu yang memang menjadi corongnya yang harus bisa menjawab apa saja yang menjadi kebutuhan orang banyak sehingga istilahnya kita banyak hal yang harus diketahui walaupun hanya sedikit gitu ya. Jadi karena ujung-ujungnya majelis tabligh itu yang menjadi tempat untuk orang bertanya berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan ya. Terima kasih ya. Selamat berhari Minggu ya. Saya masih di perjalanan ini. Mudah-mudahan bisa bisa bertemu pada kajian yang berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dr. Anda Hajar Rukmini Amar MAP atas sapaannya kepada kita semua dan itu menjadi cambuk semangat untuk senantiasa istiqomah mengikuti gerakan perempuan mengaji di setiap bulannya yaitu pada hari Ahad pertama. Baiklah kita simak bersama-sama, ini adalah rekap absensi kita pada GPM ke-20 hari ini. Yang terbanyak ini dari Kabupaten Blitar ya Bu Lulu ya, 18,3%. Blitar, nggih, Blitar. Terima kasih. Apresiasi untuk Kabupaten Blitar dan yang terbanyak utusan ini ada di angka ada double ini ya, ada 26,1% yaitu dari MTK PWA dan dari pimpinan daerah Aisyah. Semoga ke depan ini menjadi bahan semangat kita untuk saling-saling berlomba dalam kebaikan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian kegiatan gerakan perempuan mengaji ke-20 pada hari Ahad 4 Agustus 2025 kali ini. Semoga apa yang telah disajikan oleh pemateri kita pada hari ini senantiasa menambah wawasan dan keilmuan untuk kita bersama dan semoga keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan terlimpah atas kita semua seluruh peserta GPM ke-20. Kami selaku pembawa acara yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sampai jumpa di GPM 21 pada bulan September, pada Ahad pertama bulan September 2025. Terima kasih atas dukungan dan kehadirannya pada kegiatan GPM MTK Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur dan kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di GPM 21 nggih Ibu-ibu. Insyaallah. Insyaallah. Matur nuwun semuanya Ibu. Nggih, sami-sami Bu. Sami. Saya tutup nggih Ibu-ibu semuanya. Iya Bu, terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu-ibu semuanya atas Alhamdulillahirrahmanirrahim. kehadiran. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.